Suku Baduy atau yang biasa disebut Sunda Baduy, atau kadang hanya sering disebut Baduy, merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Suku Baduy termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah kata wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007 untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibao. Suku Baduy bermukim di wilayah di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Permukimannya terpusat di daerah aliran sungai pada Sungai Ciujung yang termasuk dalam wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Mereka bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45 derajat. Dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius. 3 desa utama Kanekes dalam adalah Cikiusik, Cikertawana, dan Cibao. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik untuk menjaga harmoni dunia. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun. Pada perkembangan selanjutnya, ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha. Mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji, serta madu hutan. Dari sekian banyak suku yang terkenal dengan kecantikan wanitanya, suku Baduy adalah suku dengan kecantikan wanita-wanitanya. Siapa saja yang mendatangi suku Baduy akan disuguhkan dengan pemandangan wanitanya yang cantik. Umumnya gadis Baduy memiliki kulit putih, bersih, tanpa noda dan rambut yang hitam. Bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping dan juga memiliki guratan senyum yang begitu menawan. Kecantikan wanita Baduy benar-benar alami, tidak dikarenakan bedak, apalagi salon kecantikan. Kondisi udara yang masih segar dan juga air yang jernih belum terkontaminasi oleh sampah ataupun zat kimia menjadi salah satu alasan mengapa wanita suku Baduy cantik.
Mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tempat tinggal mereka untuk membuat mereka tetap bersih. Bagi kaum lelaki yang ingin memiliki atau menikahi suku Baduy sekarang sudah bisa, karena orang Baduy membuka diri bagi orang luar. Namun ada syarat yang harus dipenuhi baik oleh wanita Baduy sendiri maupun bagi pria yang melamar gadis Baduy. Pertama, harus diketahui lebih dulu adalah tata cara dan proses pernikahan di suku Baduy. Proses cukup unik karena ada syarat harus dipenuhi. Terdapat 3 tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk bisa meminang sang pujaan hati dari suku Baduy. Di antaranya adalah mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke puun atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin. Dan ketiga, membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan ke-5, Kagenep, K7. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Pada prosesi pernikahan, mempelai laki-laki akan mengucapkan kalimat syahadat disaksikan oleh naib sebagai penghulunya. Ijab kabul pun dilakukan 2 kali untuk Baduy luar, namun untuk Baduy dalam hanya dilakukan sekali saja. Suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul sesuai ketentuan negara dengan menggunakan syahadat di KUA. Setelah melakukan ijab kabul di KUA, suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul lagi sesuai adat mereka. Hal ini tidak berlaku bagi suku Baduy dalam mereka hanya melakukan ijab kabul pernikahan secara sakral menurut ajaran Sunda Wiwitan yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Bagaimana dengan orang luar yang ingin menikahi gadis Baduy? Dilansir dari berbagai sumber yang terpercaya, gadis Baduy bisa saja menikah dengan orang luar. Resikonya gadis tersebut harus keluar dari Baduy. Mengingat di Baduy memiliki adat dan agama yang sangat kuat, sementara di luar tergolong bebas. Tapi masih ada sebagian warga Baduy melarang anak gadisnya menikah dengan orang di luar Baduy. Syarat orang luar untuk menikahi gadis Baduy cukup berat. Untuk Baduy dalam ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak luar jika ingin melamar anak gadis mereka. Di antaranya harus menyiapkan kain putih, minyak, menyan, pisau, tikar, bokor. Untuk kain, si calon pengantin harus menyiapkan kain putih sepanjang 4 atau 2 meter. Setelah semua itu diterima, maka lamaran tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni ijab kabul. Nikahnya secara adat Baduy. Misalnya calonnya Islam, maka nikah secara Islam. Setelah menikah, maka sepasang pengantin tersebut tak boleh menetap di Baduy dalam. Keduanya harus keluar, termasuk anak keturunan mereka kelak. Kalaupun berkunjung hanya diperbolehkan 2 malam saja. Demikian cerita singkat tentang tata cara menikahi suku Baduy. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, silakan ditulis di kolom komentar. Mudahan informasi ini menambah pengetahuan terkait keunikan suku Baduy. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.